Selamat datang kembali di sesi penelusuran kita. Kali ini nih, kita mau coba bedah materi soal penelitian kualitatif. Tujuannya simpel ya, kita pengen nangkep aja esensinya. Mulai dari cara pandangnya yang unik, sampai gimana kita bisa nilai ini penelitian bagus atau enggak. Yang bikin penasaran dari awal itu, cara pandang soal realitas ya. Bukan sesuatu yang paten gitu, tapi cair. Tergantung makna yang kita kasih. Nah, ini menarik buat dibongkar. Oke deh, kita mulai dari dasarnya aja kali ya. Apa sih sebenarnya yang bikin penelitian kualitatif itu, ya kualitatif? Bedanya apa sama yang lain, yang mungkin lebih banyak angka? Oke, kalau kita lihat rangkuman dari Hammersley ya, ciri utamanya itu fleksibel. Jadi desainnya seringkali nggak kaku banget dari awal. Malah bisa berkembang gitu aja seiring data yang masuk dari lapangan. Datanya juga biasanya nggak rapi terstruktur. Kayak catatan lapangan, transkrip wawancara, foto, ya macam-macam lah. Oh, jadi bentuknya bisa macam-macam ya datanya? Iya. Terus pendekatan ini juga ngakuin kalau subjektivitas peneliti itu ada perannya. Fokusnya ke kasus-kasus nyata, digali mendalam, dan analisisnya lebih ke makna dari kata-kata, bukan hitung-hitungan. Wah, menarik. Berarti ini bukan cuma soal metode aja ya, tapi ada semacam filosofi di belakangnya gitu. Itu gimana pengaruhnya ke cara peneliti ngedapetin pengetahuan? Banget. Jadi ada lapisannya nih. Pertama ontologinya, atau cara pandang soal hakikat realitas. Penelitian kualitatif itu ngelihat manusia sebagai pembuat makna yang aktif. Jadi realitas sosial itu ya subjektif, banyak tafsirnya. Tergantung siapa yang lihat gitu ya? Betul, beda sama yang mikir realitas itu cuma satu, objektif di luar sana. Nah, pandangan ini nyambung ke epistemologi atau gimana kita bisa tahu sesuatu. Karena realitas itu terikat konteks ya, perilaku manusia juga harus dipahami dalam konteksnya dong. Jadi pemahaman holistik, menyeluruh, itu penting banget. Makanya fokusnya ke perspektif partisipan. Apa sih yang mereka rasain, pikirin, itu yang sering disebut emik. Emik. Oke. Terus, gimana pandangan filosofis tadi diterjemahin ke prakteknya? Metodologinya jadi gimana? Nah, metodologinya jadi lebih nekankan deskripsi yang kaya, mendalam. Ada istilahnya dari Gates itu thick description. Oh, thick description. Pernah dengar tuh. Iya kan? Itu bukan cuma laporin fakta, tapi juga konteksnya, nuansanya, biar pembaca tuh kayak ngerasa juga. Terus penelitiannya ya di setting alami partisipan, nggak di lab. Analisisnya juga induktif, artinya teori itu dibangun dari data, bukan kita nguji teori yang udah ada. Dan karena fokusnya makna, ya peneliti sendiri jadi instrumen kuncinya. Itu kata Lincoln and Guba gitu. Dengan fokus ke makna dan konteks yang dalam gitu, kayaknya wajar ya kalau jenis penelitian kualitatif ini ada macam-macam rasanya. Oh, banyak banget. Di materi Anda juga disebut beberapa ya. Ada studi kasus, itu gali satu fenomena atau unit analisis intensif banget dalam konteksnya. Ada etnografi, nah ini buat pahami budaya atau kelompok sosial gitu. Biasanya lama tuh observasinya. Etnografi ya, yang kayak tinggal bareng gitu. Iya, seringnya gitu, observasi partisipan. Terus ada grounded theory. Ini tujuannya spesifik banget, bangun teori baru dari data lapangan. Ada juga fenomenologi yang nyelami pengalaman subjektif orang. Bahkan etnografi aja ada variasinya. Kayak etnografi kritis, ini nggak cuma paham, tapi punya misi bongkar ketidakadilan, dorong perubahan. Nah, kalau kita mau bikin studi kualitatif, prinsip utamanya apa nih? Kan tadi dibilang fleksibel. Apa berarti ya udah, jalan aja gitu tanpa rencana? Wah, yang nggak gitu juga. Fleksibel bukan berarti asal jalan, tapi rencananya emang nggak kaku. Desainnya sering disebut emergent. Emergent, maksudnya? Artinya, desainnya itu bisa tumbuh, bisa disesuaiin di tengah jalan, tergantung temuan awal kita gimana. Fleksibilitas ini kunci. Pertanyaan penelitian awal bisa jadi perlu diubah dikit. Terus, milih partisipannya juga nggak acak, tapi bertujuan, purposive sampling. Peneliti sengaja milih orang atau situasi yang paling kaya informasi buat jawab pertanyaannya. Bukan buat digeneralisir ke banyak orang ya. Oh, jadi milihnya strategis gitu ya? Betul. Tujuannya kan, kata Maxwell, buat paham makna, konteks, sama proses. Jawab kenapa dan gimana, bukan cuman apa atau berapa banyak. Jadi peneliti emang harus bisa adaptasi. Tadi nyebut etnografi kritis yang tujuannya perubahan. Kayaknya pendekatannya spesifik ya. Gimana tuh langkah awalnya kalau kata Karl Specken?
Iya, etnografi kritis ini punya agenda emansipasi. Langkah paling awal menurut Karspeken itu ngumpulin rekanan data primer. Dia nyebutnya monological data. Monological data. Iya, jadi di tahap ini, peneliti tuh berusaha nyatet apa adanya dulu, seobjektif mungkin buat dirinya sendiri. Interpretasinya minimal banget. Ibaratnya kayak ngumpulin bahan mentah aja. Peneliti cenderung pasif dulu di fase ini. Nah, biar data awalnya valid, biasanya observasinya lama, pakai macam-macam cara. Triangulasi, deskripsinya hati-hati banget, nggak banyak asumsi, kadang juga dicek ke partisipan. Oke, kebayang prosesnya. Nah, setelah semua proses itu, dari desain, ngumpulin data, analisis, gimana kita bisa nilai penelitian kualitatif ini bagus apa enggak? Ada patokannya gitu. Nah, itu penting banget ya. Ada Sarah Tracy yang dirujuk di materi Anda juga, dia ngusulin semacam 8 kriteria kualitas gitu. 8. Banyak juga ya. Apa aja tuh intinya? Iya, lumayan. Beberapa yang utama nih ya. 1, kontribusi signifikan. Maksudnya, hasil riset ini beneran ngasih sumbangan baru nggak sih buat pemahaman kita? Entah teori, praktek, atau metode. 2, kredibilitas. Temuan sama interpretasinya bisa dipercaya nggak? Meyakinkan nggak? Ini biasanya diliatin dari deskripsi yang kayak tadi, triangulasi data, konfirmasi partisipan. Kredibilitas, oke. Terus apa lagi? Terus ada koherensi. Nyambung nggak sih alur logikanya? Dari tujuan, pertanyaan, metode, sampai kesimpulan. Konsisten nggak? Lalu, jelas aspek etika. Hormatin partisipan, jaga kerahasiaan, itu wajib. Terakhir, yang penting juga, ketulusan atau refleksivitas. Peneliti jujur nggak soal prosesnya? Ngakuin nggak posisi dia gimana, asumsinya apa, yang mungkin ngaruh ke hasil. Jadi kualitasnya emang nggak satu dimensi aja. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, penelitian kualitatif itu intinya soal kedalaman, fleksibilitas, peka sama konteks dan makna. Terus penelitinya juga harus sadar banget sama perannya sendiri ya. Nah, itu dia. Tepat banget rangkumannya. Kualitasnya itu bukan soal angkanya presisi apa enggak, tapi lebih ke seberapa dalam wawasannya, seberapa bisa dipercaya temuannya, sama seberapa relevan kontribusinya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita sama-sama renungkan dari materi ini ya. Kan penelitian kualitatif ini kuat banget ya penekanan ke interpretasi peneliti meskipun udah ada upaya reflektivitas. Gimana caranya kita bisa mastiin kalau temuan itu benar-benar nangkap suara partisipan, bukan cuma cerminan pandangan penelitinya aja? Menarik buat dipikirin lebih jauh. Terima kasih sudah menyimak sesi kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya.